bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi ayat ini, renungan ini saya bacakan, saya ambil dari Matius 8 ayat 2 dan 3. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah ketika kami merenungkan kebaikan Engkau, merenungkan janji-janji Engkau, Engkau akan mengingatkan kembali kepada kami semua Tuhan, bahwa kami berharga di hadapan Engkau, dan Engkau akan menjanjikan atau memberikan suatu perlindungan yang sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat supaya apa yang kami baca, apa yang kami pelajari boleh menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Baiklah, saya senang kalau Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 8, judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan mengajar kita semua bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tokoh pada pagi hari ini adalah seorang yang sakit kusta. Orang yang berpenyakit kusta adalah suatu posisi atau suatu keadaan dari seseorang yang kondisinya tidak baik, kondisinya sangat menyedihkan, karena orang kusta itu dalam kehidupannya akan dikucilkan. Dia tidak boleh bergaul dengan masyarakat banyak, tidak boleh masuk bait Allah, tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan, dan mereka kehilangan sukacita. Dan yang terpenting lagi, yang membuat kita terpuruk, itu adalah mereka kehilangan harga diri. Karena dianggap najis, dianggap menjijikan, dan orang tidak mau lagi bertemu ataupun bergaul dengan mereka. Baiklah, kita akan belajar dari orang yang sakit kusta tersebut. Ayat 2 mengatakan bahwa dia datang kepada Yesus. Jadi penderita kusta tadi sudah menentukan langkah yang tepat. Karena imannya yang besar, dia tidak pergi kepada orang pintar, kepada tabib, kepada dukun, apalagi kepada orang-orang yang memang tidak berkepentingan, tetapi dia datang kepada Yesus. Itu adalah hal yang harus juga kita lakukan ketika kita mempunyai masalah. Kemudian poin yang kedua yang kita boleh belajar dari orang sakit kusta itu ialah dia sujud menyembah. Suatu sikap yang meninggikan Tuhan. Dia menyerahkan diri dan dia fokus kepada Tuhan Yesus dengan sikap hati menghormat dan takluk. Kemudian kita akan belajar lagi dari ayat yang kedua tadi. Pernyataan dari orang sakit kusta tadi. Dia berkata seperti ini, "Jika Tuhan mau."
Jika Tuhan mau adalah pengungkapan atau pengakuan dari kemahakuasaan Yesus. Dia yang maha kuasa, yang sanggup menyembuhkan harga dirinya yang terluka. Jadi dia mohon belas kasihannya. Dia bilang, jika Tuhan mau. Jadi kesembuhan, pemulihan, pentahiran itu akan terjadi ketika pribadi yang maha kuasa tadi mau melakukannya. Jadi dia memohon belas kasihannya, memohon kerelaan hatinya untuk memulihkan atau mentahirkan kondisi tubuhnya yang penuh dengan luka. Kemudian kita akan lanjut di ayat yang ketiga. Apa yang terjadi di situ? Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tuhan Yesus merespon. Tuhan Yesus mempunyai hati yang belas kasihan, menjawab permohonan penderita kusta tadi. Bahkan dia mengulurkan tangannya, mentahirkan dia dari segala penderitaannya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nomor satu, dia tidak menolak dan menjauh, melainkan mengulurkan tangannya. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang mampu dan mau menyembuhkan. Tuhan Yesus mau semua orang yang mengalami kondisi seperti orang kusta tadi, yaitu terkucil, merasa tidak berharga, bersedih, tidak punya masa depan dan pengharapan, akan mau datang dan meminta pertolongan kepadanya. Bukan suatu kebetulan peristiwa ini dicatat atau ditulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus mengapresiasi penderita kusta yang merendahkan diri untuk menyerahkan rasa takut, rasa malu, rasa tidak berharga untuk ditahirkan olehnya. Dan dia mengalami karya Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus mengembalikan citranya sebagai ciptaan yang sangat baik, serupa dan segambar dengan Allah. Sebagai penutup perenungan pagi hari ini, saya akan berbagi cerita yang pernah saya baca dari sebuah buku. Buku itu judulnya adalah Membesarkan Anak dengan Cara Allah. Baiklah, saya akan bacakan buku ini. Suatu ilustrasi ataupun suatu gambaran seperti apa kasih Tuhan kepada kita. Pada suatu hari Natal, penulis buku ini menceritakan kisahnya bersama seorang anaknya yang bernama Jennifer. Jennifer itu masih kecil. Dia mempunyai sebuah boneka yang dinamai Holly Hobbie, yang ia sangat sayangi dan rawat bertahun-tahun. Ada kalanya ia meminta saya atau istri saya, yaitu mama papahnya, memegangi boneka tersebut sementara ia sibuk merapikan tempat tidurnya. "Hati-hati pegangnya ya, hati-hati pegangnya mah," seperti itu. Jadi itulah yang disampaikan oleh Jennifer, supaya mama papanya tadi memegang boneka tadi dengan hati-hati. Kenapa? Karena ternyata boneka tadi sebetulnya sudah tidak layak. Dia adalah boneka yang terbuat dari kain pecah, sudah kotor, kepalanya tidak berambut, kemudian lusuh bahan-bahannya. Kami orang ini, bapak dan ibu ini, sering beranggapan bahwa perawatan boneka tersebut pasti lebih mahal dari harga bahan itu sendiri. Bagi kami, boneka itu tidak punya nilai. Tetapi tidak demikian bagi pemiliknya, yaitu Jennifer, si anak kecil tadi. Bagi Jennifer, boneka itu begitu berharga. Dan makin lusuh boneka itu, makin besar perhatian dan kasih yang dicurahkan Jennifer kepadanya.
ucapan Jennifer akan menjadi pemikiran kita atau menjadi perenungan kita. Dia berkata, hati-hati pegangnya ya, jangan sampai dia jatuh rusak. Jadi kami memegang boneka itu bukan berdasarkan nilai dari boneka tersebut, melainkan nilai yang diberikan pemiliknya, yaitu Jennifer. Kita semua seperti boneka yang dimiliki Jennifer tadi, dan kita mempunyai pribadi yang memiliki kita, yaitu Tuhan Yesus. Bagi Dia, kita semua adalah berharga tanpa batas, karena Dia membela kita sehingga meninggalkan tempat kemuliaannya di surga untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi ketika pelajaran dari buku yang saya baca tadi akan membuat kita semuanya merenungkan, sekiranya kita hari ini dalam posisi disisihkan, mengalami kesedihan, mengalami kesulitan finansial, menderita sakit penyakit, kehilangan sukacita, kehilangan harga diri, tidak punya pengharapan, satu hal yang harus kita lakukan, seperti penderita kusta tadi. Mari kita datang pada Yesus, mari kita sujud menyembah Dia, mari mengakui kemahakuasaannya. Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dia mentahirkan semua penyakit, penyakit fisik, penyakit jiwa, dan yang pasti Dia sudah berjanji akan memberikan damai sejahteranya untuk umat pilihan yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.